Shalom teman-teman, puji Tuhan kita bisa berkumpul bersama-sama di ibadah MCYD ini. Meskipun kita hanya berkumpul secara online, tetapi kita yakin dan percaya bahwa kuasa firman-Nya dapat memberikan setiap kita rema dalam setiap kehidupan kita. Buat orang-orang yang serius ingin mendengarkan firman Tuhan, ingin merenungkan firman-Nya, agar kita lebih lagi mengenal apa tujuan Tuhan dalam setiap hidup kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas hari ini. Engkau memberkati kami Tuhan. Hari ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan buka telinga kami, buka hati kami, supaya firman ini bisa tertanam dalam setiap hidup kami, terimplementasikan dalam hidup kami. Dan kami dapat menjadi orang-orang, jadi garam bagi dunia ini, menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, kita hari ini ingin membahas suatu tema, yaitu bagaimana sih kita dapat mempunyai rasa memiliki. Jadi tema kita kali ini adalah sense of belonging. Nah, apa sih rasa memiliki itu? Jadi di sini katakan rasa memiliki adalah suatu hal yang dapat membuat manusia itu terikat pada hal yang dia miliki. Contoh, jika kita mempunyai suatu barang nih, dan kita terikat, kita terpesona dengan barang ini dan membuat hati kita itu jadi terikat. Benar-benar kita jaga barang ini. Dan melalui firman Tuhan, apa sih yang mau Tuhan ajarkan buat kita semua? Apa arti kita untuk mempunyai rasa memiliki dalam kehidupan kekristenan kita? Apa mempunyai rasa memiliki ini terhadap gereja atau pelayanan atau sesama? Itu akan kita bahas di sini, asal mula dan apa yang menjadi dasar kita. Apa ya yang sudah kita terima? Mungkin kita belum tahu apa yang kita terima. Apa kita menerima kesempatan untuk melayani, atau kita menerima untuk dapat berdoa kepada Tuhan. Jadi kita mau bahas di sini kira-kira apa yang sudah Tuhan berikan dan bagaimana kita dapat mempunyai rasa memiliki itu, memiliki hal yang sudah dikasihkan oleh Tuhan pada kita semua. Jadi kita mau belajar di sini di Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47 teman-teman ya. Jadi kita mau bahas satu persatu. Kita mau bahas dulu di ayat 42 sampai 44. Kita mau baca sama-sama Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 44. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya, jadi teman-teman, di Kisah Para Rasul 2 ayat 42 ini kalau kita baca teman-teman, kisah ini cerita-cerita awal dari kisah para rasul, di mana setelah mereka mendapatkan misi dari Tuhan, kemudian mereka menunggu dan akhirnya mengalami pencurahan Roh Kudus, dan kemudian banyak orang-orang mulai mengikuti para rasul, di mana setelah Petrus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan banyak orang-orang terkagum-kagum dan banyak jemaat-jemaat baru, mereka mulai bergabung pada rasul-rasul dan mulai mempelajari kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan para rasul. Ya teman-teman, dan kita mau belajar sih apa yang membuat para jemaat mula-mula dapat mempunyai sense of belong. Dan ini dikisahkan kalau kita baca teman-teman ya di perikopnya
dikatakan di sini adalah cara hidup jemaat yang pertama. Cara hidup jemaat yang pertama. Jadi kita mau belajar bagaimana jemaat mula-mula itu dapat mempunyai sense of belong. Padahal mereka itu baru awal-awal, mereka percaya kepada Kristus. Tapi mereka memiliki satu rasa, memiliki yang sangat kuat, dan akhirnya membuat mereka berapi-api, dan mereka menggebu-gebu ingin merenungkan firman Tuhan dan melayani sesama. Kalau kita baca ya teman-teman, tadi dikatakan di sana, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, dan kita mau bahas teman-teman, yang apa sih yang membuat mereka dapat mempunyai rasa memiliki yang sangat kuat. Dan poin yang pertama yaitu para jemaat awal mula-mula sudah mengalami Tuhan secara pribadi. Saya kasih poin yang pertama yaitu ada sense of experiencing, di mana mereka sudah benar mengalami Tuhan secara pribadi. Dan seseorang dapat memiliki sesuatu, mempunyai rasa memiliki yang sangat kuat, dimulai dengan mereka dapat mengalaminya. Jadi gimana mereka mengalami Tuhan terlebih dahulu, dan akhirnya mereka mempunyai rasa memiliki yang kuat bahwa ada Kristus dalam kehidupannya. Paham ya teman-teman ya? Jadi mereka mengalaminya terlebih dahulu, mereka mengalami kuasa Roh Kudus dalam kehidupan mereka, dan akhirnya mereka menyadari bahwa yes, I have Christ. Jadi saya mempunyai Kristus, dan itu akhirnya muncul dari di jemaat-jemaat mula-mula itu teman-teman. Dan kita mau baca teman-teman di ayat 41 sampai 43, dikatakan di sana, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Nah, kira-kira pengalaman apa yang jemaat mula-mula ini rasakan, atau mereka terima pengalaman suatu dari mereka mengikuti para rasul ini teman-teman? Kira-kira apa saja yang mereka alami? Dan kalau kita bahas yang pertama, dikatakan di sana orang-orang yang menerima perkataannya. Menerima perkataannya ini adalah mereka mendengarkan khotbah dari Petrus. Ya, mereka mendengarkan khotbah dari Petrus, dan akhirnya kemudian mereka memberi diri dibaptis. Ya. Mereka mengalami dibaptis, mereka memberi diri dibaptis. Yang ketiga, dikatakan di sana adalah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan yang keempat, bertekun dalam persekutuan. Jadi mereka mengikuti persekutuan, mereka berkumpul bersama-sama dengan jemaat-jemaat lainnya, mereka bersekutu. Kemudian mereka berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Dari kelima hal ini, jemaat mula-mula mereka mengalami 5 hal ini teman-teman: menerima perkataan, memberi diri dibaptis, bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam persekutuan, berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan kita mau lihat sih di kehidupan sekarang, kebanyakan orang Kristen mereka tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Ada beberapa orang Kristen yang dapat mengalami Tuhan, ada juga beberapa orang Kristen yang mungkin belum atau tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Mengapa? Karena mereka tidak pernah meresponi dan menerima. Bagaimana seseorang mau mendapatkan pengalaman kalau mereka tidak membuka diri mereka untuk
bisa mengalami hal tersebut. Jadi contoh teman-teman, jadi bagaimana contoh seperti pada saat kita mulai mau bekerja teman-teman ya, contoh kita mau bekerja, bagaimana kita mau merasakan pengalaman pekerjaan itu, pengalaman pekerjaan yang baru itu kalau kita tidak menerima tawaran pekerjaan yang diberikan pada kita. Dan tentunya kalau kita tolak ya kita tidak akan mengalami pekerjaan itu, kita tidak akan merasakan bagaimana kehidupan pekerjaan tersebut. Jadi contohnya seperti itu teman-teman. Dan sama seperti ini, jadi bagaimana kalau Tuhan ingin memberikan kesempatan buat kita untuk mengalami dia, tetapi kalau kita tidak menerima secara pribadi, kita nggak mau meresponnya dengan baik ya, kita tidak akan bisa mengalami Tuhan. Karena kita sendiri yang meresponnya dengan salah, kita yang menolak, kita yang tidak mau menerimanya. Dan dikatakan di sana ada, kalau kita baca teman-teman ya, di sana ada 2 orang kelompok atau kriteria kalau saya buat ya. Ada orang yang meresponinya dengan benar dan ada orang yang tidak meresponinya dengan tidak benar. Ya. Padahal mereka ada di tempat yang sama dan waktu yang sama. Kalau kita lihat di sana teman-teman, kalau dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dan dikatakan di ayat 41 dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya. Jadi ini adalah satu kelompok orang yang mereka meresponi panggilan Tuhan, mereka meresponi dari kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita baca di ayat 43 dikatakan maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Kalau kita lihat juga dikatakan di sana maka ketakutanlah mereka semua. Dan ini ada kriteria yang kedua di mana mereka yang tidak menerima, tidak meresponnya dengan baik, mereka hanya ketakutan. Mereka berpikir-pikir, kenapa kok bisa seperti itu? Mereka nggak mau menerima dan meresponnya dengan baik, bahwa di sana ada pencurahan Roh Kudus dan di sana ada kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, tetapi mereka tidak menerima dengan baik dan akhirnya mereka nggak menerima apa-apa. Mereka hanya kaget, mereka hanya ketakutan melihat hal yang seperti itu yang mungkin nggak pernah dia lihat, dan selanjutnya kehidupan sehari-harinya ya mereka tidak akan dapat apa-apa, mereka nothing. Dan kebanyakan ya itu teman-teman ya, bagaimana dengan waktu kita beribadah? Kalau kita lihat di kehidupan kita sekarang teman-teman, bagaimana pada saat kita waktu beribadah? Apakah kita pada saat kita beribadah kita benar-benar mengalami sesuatu dari Tuhan? Apakah kita dari setiap ibadah, momen kita bertemu dengan Tuhan, momen kita menyembah Tuhan, apakah kita mendapatkan sesuatu? Apakah kita sedang mengalami Tuhan secara pribadi? Kalau kita tidak mengalami hal tersebut, saya khawatir teman-teman mungkin selama beribadah teman-teman hanya melakukan secara rutinitas. Yang penting aku datang, yang penting aku ke gereja. Tetapi terus menerus setiap minggunya hanya sekedar rutinitas dan membuat kehidupan kita tidak mengalami Tuhan secara pribadi, dan akhirnya kita hanya mengalami rutinitas dan tidak ada pertumbuhan kerohanian dalam setiap kehidupan kita. Dan dikatakan di sana di 1 Korintus 2 ayat 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ya, sudah jelas dikatakan di firman Tuhan itu teman-teman ya, bahwa manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Jadi mungkin ada beberapa orang melihat ibadah, apa sih nyanyi menyembah Tuhan, dia hanya menilai secara jasmaninya, dia hanya menilai secara pikirannya. Dan dikatakan di sana bahwa sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani.
dan bahwa kalau kita meresponinya dengan baik, kita meresponnya dengan iman percaya bahwa firman Tuhan itu dapat mengubah setiap hidup kita, dan akhirnya kita bisa meresponnya dengan baik, kita bisa merasakan, kita dapat rema dalam firman Tuhan itu, dan akhirnya kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Dan bagi mereka mungkin orang-orang duniawi sulit menerima hal ini karena dikatakan di sana adalah suatu kebodohan. Jadi mungkin orang-orang yang berpikir seperti itu, setiap ibadah mereka hanya mengkritik, setiap ibadah mereka hanya mereka hanya mengkritik, mereka hanya menjelaskan apa sih maksudnya, apa kok menyembah Tuhan seperti itu. Mereka hanya mendengar firman Tuhan hanya lewat telinga kiri keluar telinga kanan, terus sebaliknya teman-teman. Dan mereka hanya datang duduk, mungkin pada kemudian hari mereka hanya merasa ibadah itu hal yang bodoh, hal yang gak berguna. Itu karena mereka orang duniawi, mereka menganggap hal itu bodoh. Dan jangan sampai teman-teman, bagaimana kehidupan kekristenan kita, bagaimana keseharian kita setiap minggunya kita beribadah. Saya ingin mengajak teman-teman bahwa setiap ibadah yang kita lakukan itu adalah momen yang sangat indah, teman-teman. Momen yang sangat indah. Bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan, kita menyembah Tuhan. Setelah 1 minggu kita melewati kehidupan kita bekerja, kita mengalami berbagai cobaan. Dan 1 hari di 1 minggu ini adalah hari di mana kita kembali ke Tuhan, kita merefresh kembali diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita memberikan seluruh keluh kesah kita. Bukan berarti kita hanya berdoa secara di ibadah saja, tetapi setiap hari kita beribadah. Memang kita setiap hari kita beribadah, tetapi ada 1 hari di mana kita sebagai orang percaya untuk mengikuti setiap persekutuan. Karena dikatakan di sana di jemaat mula-mula, yaitu teman-teman, di esensi awal, berarti mana orang-orang itu mereka menerima perkataan yang dibaptis dan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bukan hanya mendengarkan firman Tuhan di rumah, kita merenungkan firman Tuhan di rumah, tetapi ada 1 momen di mana kita berkumpul bersama-sama, kita bersekutu, kita menyembah Tuhan bersama-sama. Dan di gereja itu teman-teman, dan itulah fungsi gereja di mana kita berkumpul, kita saling menguatkan, kita saling menasehati, kita saling belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan itulah yang membuat kita dapat mengalami Tuhan dengan secara pribadi, dan juga kita bisa mengalami Tuhan bersama-sama. Kita bisa bertumbuh bersama-sama, kita bisa bertumbuh di youth ini, kita bisa mempelajari firman Tuhan dengan baik bersama-sama agar kita semakin lebih didewasakan, kita memiliki hikmat yang baik, hikmat yang lebih baik lagi karena Tuhan sudah memberikan kepada kita. Dan ironisnya, jangan sampai kita beribadah hanya memberikan waktu kita memberikan waktu kosong kita nggak serius, kita nggak memanfaatkan, kita nggak meresponi dengan baik momen yang indah itu di mana kita bersekutu. Akhirnya kita mungkin hanya berpura-pura, bahkan ironisnya bahwa kita seakan-akan datang dan kita berpura-pura bahwa kita mengalami Tuhan, kita berpura-pura kita berdoa, kita menyembah Tuhan, padahal itu hanya pura-pura. Itu sangat ironis teman-teman, dan jangan sampai hal itu terjadi buat di teman-teman sekitar, teman-teman di tempat ini ya. Dan sehingga kita hanya ibadah hanya secara rutinitas ya teman-teman. Dan ilustrasi ya teman-teman ya, pada saat saya menempuh pendidikan kuliah, di mana saya pernah bercerita teman-teman, di mana 1 minggu full itu saya bekerja, saya kuliah, saya nggak bisa mengikuti ibadah doa malam, doa puasa gitu teman-teman. Tetapi saya berkomitmen di mana 1 hari hanya untuk Tuhan, di mana 1 hari Minggu saya punya waktu kosong, saya ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan, saya ingin melayani Tuhan. 1 hari Minggu itu hanya untuk Tuhan, dan itu jadi 1 momen yang indah. Jadi pada saat saya
lewati 1 minggu itu, saya menanti-nantikan bahwa wah, besok hari Minggu ini waktu yang tepat bahwa saya harus mempersiapkan diri saya untuk memberikan diri saya melayani Tuhan dengan sebaik mungkin, menyembah Tuhan sebaik mungkin. Karena apa? Karena saya sudah mengalami Tuhan, saya mengalami bagaimana Tuhan menyertai kehidupan saya sampai hari ini, teman-teman. Saya mengalami Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa, dan akhirnya dari saya memiliki sense of experiencing ini membentuk sense of belong saya untuk merawat, yaitu merawat apa yang sudah Tuhan berikan, yaitu pengalaman Tuhan secara pribadi dalam kehidupan saya. Saya ingin merawat hal itu dengan cara apa? Saya melayani Tuhan, saya merenungkan firman Tuhan, saya bersekutu di gereja, teman-teman, dan kita belajar bersama-sama. Dan itulah momen yang indah, teman-teman. Dan justru seperti itulah esensi dari gereja kita. Kita berkumpul di gereja, kita saling membantu, saling menolong gitu, teman-teman ya. Dan itulah yang juga jemaat-jemaat awal lakukan, di mana mereka mendengarkan firman Tuhan, berkumpul, memecahkan roti, dan berdoa. Ya, kemudian yang kedua, teman-teman, yang di poin yang kedua, setelah kita memiliki sense of experiencing, yang kedua adalah kita adanya sense of believing, di mana jemaat mula-mula, yaitu teman-teman, apalagi para rasul, teman-teman, mereka memiliki sense of believing. Dikatakan di sana di ayat 44, Kisah Para Rasul 2 ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi saat jemaat mula-mula sudah mengalami Kristus, akhirnya mereka percaya kepada Kristus yang mengubah kehidupan mereka. Tanda bahwa mereka percaya adalah dengan perwujudan kasih kepada orang dan jemaat lainnya. Di mana ada kasih Kristus, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena di 3 Yohanes 1 ayat 5 dikatakan di sana, saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Ya, dikatakan saudaraku yang kekasih buat kita semua, teman-teman, dan engkau bertindak sebagai orang percaya. Kita yakin kita semua orang percaya, teman. Kita percaya pada Yesus Kristus bahwa Dialah juru selamat kita, dan sebagai mestinya kita sebagai orang percaya, kita berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara kita, sekalipun mereka orang-orang asing. Kalau kita belajar di ilustrasi orang Samaria, teman-teman, orang Samaria itu adalah bangsa atau kaum buangan. Mereka dianggap mereka ini di luar Tuhan gitu, teman-teman. Mereka kaum buangan, tetapi mereka yang, kalau kita baca di ilustrasi di orang Samaria ini, teman-teman, ada imam, ada para Lewi, hamba Tuhan. Mereka melihat orang yang terkapar di tengah jalan, mereka tidak menolong. Tetapi orang Samaria ini, teman-teman, dia memiliki kasih yang luar biasa dan dia menolong orang tersebut. Bahkan dia meminta pada orang penginapan tersebut untuk merawat. Dan juga kalau kurang nanti bilang, nanti aku kan kasih lagi uangnya. Kalau orang Samaria itu bilang, nanti aku kasih lagi uang untuk nutupi kekurangan biaya pengobatannya, biaya perawatannya. Jadi terbaca bahwa orang Samaria aja memiliki kasih yang luar biasa seperti itu. Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Karena sudah sewajarnya kita sebagai orang percaya untuk menolong sesama. Kita mau menguatkan sesama, kita memberkati orang sesama kita, baik kenalan kita, teman kita, dan juga buat orang-orang sekitar kita, orang-orang asing mungkin yang kita nggak kenal. Dan dikatakan di 1 Yohanes 3 ayat 23, dan inilah perintahnya itu, supaya
kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Jadi kalau kita baca dengan teliti, kira-kira maksudnya di sini apa? Kira-kira teman-teman juga bisa juga bisa berpikir, mungkin bisa merenungkan firman ini, ya kan? Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Nah, sebenarnya kalau kita renungkan, kira-kira apa sih sebenarnya perintah Tuhan? Dikatakan di sana untuk percaya Yesus Kristus atau mengasihi sesuai dengan perintahnya. Maksudnya apa? Kalau kita baca secara pelan-pelan ya teman-teman, dikatakan supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi. Jadi ada sebab akibat, di mana jika kita sebagai orang percaya, kita sudah mengalami Tuhan, kita sudah percaya bahwa Tuhan mengubahkan setiap hidup kita, dan kita percaya bahwa Yesus Kristus anaknya adalah juru selamat kita, secara otomatis akibatnya kita memiliki satu tugas lagi, satu perintah lagi, yaitu kita harus saling mengasihi. Jadi saling melengkapi, di mana kita percaya pada Yesus Kristus dan juga kita mengasihi sesama kita. Dan itulah hukum kasih teman-teman, dan itulah yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita, dan itulah yang harus kita implementasikan dalam setiap kehidupan kita. Kita implementasikan kedua hal ini secara imbang. Kita melakukannya dengan berbarengan dengan perintahnya. Kita mempercayai Yesus Kristus dan kita mengasihi sesama. Dan kita mau belajar, dan biarlah setiap perenungan ini ya teman-teman, dari firman ini menjadi perenungan buat kita gereja untuk meredefinisi sebagai esensi gereja yang sebenarnya. Karena mungkin kita mungkin hanya sekedar percaya kepada Kristus, tetapi mungkin kasih kepada sesama kita mungkin kurang. Atau mungkin gereja hanya sekedar kita beribadah, dan kita hanya yang penting kita dengar firman Tuhan, terus kemudian kita sudah beribadah setiap minggu. Akhirnya nanti jatuhnya jadi sebuah rutinitas. Jadi kedua poin ini, di mana kita bisa sense of experiencing dan sense of believing, di mana kalau kita benar-benar mengalami Tuhan, kita tahu bahwa ibadah ini benar-benar berharga dan momen yang berharga. Mungkin pada saat kita beribadah secara online seperti ini teman-teman, bagaimana, apa yang bisa kita lakukan buat gereja kita, apa yang kita bisa lakukan buat orang-orang di sekitar kita. Saya juga pernah menyampaikan hal ini teman-teman pada saat waktu kita beribadah secara online pada saat awal-awal COVID-19 pada saat kita melakukan lockdown. Saya juga mengatakan bahwa bagaimana kita sebagai anak-anak muda teman-teman, kita memiliki akal budi, kita memiliki hikmat yang luar biasa sebagai anak-anak muda, kreativitas itu teman-teman. Meskipun kita terhalangi oleh ruang dan waktu, kita hanya di rumah saja, mungkin kita sekarang beribadah secara online, tapi apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita berikan pada Tuhan? Mungkin kita bisa sharing satu sama lain, kita sharing, saling menguatkan, mendoakan, karena itulah esensi awal dari gereja kita, esensi awal gereja jemaat mula-mula, dimana mereka saling mengasihi. Bukan karena kalau kita di gereja kalau kita udah mengasihi di gereja, terus di rumah diem-dieman, kita nggak ngakuin apa-apa. Tetapi karena dari kesempatan ini kita jadi anak-anak muda yang kreatif, kita anak-anak muda yang punya banyak akal budi, teman-teman. Kita hidup di zaman teknologi, kita mau gunakan sebaik-baik mungkin apa yang sudah Tuhan percayakan, baik talentamu, mungkin fasilitasmu, itu yang bisa membuat kita semakin terupgrade, kita bisa melayani Tuhan semakin baik lagi. Karena Tuhan sudah percayakan kita suatu hal, yaitu kita meresponnya dengan baik, kita menggunakan
apa yang Tuhan kasih pada kita, kita kerjakan, kita kasih yang terbaik untuk sesama dan juga untuk Tuhan. Dan saya juga mau mengingatkan bahwa kiranya firman ini dapat direnungkan bersama-sama, bahwa ada sense of believing, dimana kita melakukan hal semua ini, kita dapat beribadah, kita dapat merasakan berkat Tuhan, dan kita bisa melayani Tuhan pun itu juga karena kasih karunia Tuhan. Dan kita mau belajar teman-teman, bahwa kalau kita lihat ya di kisah para rasul teman-teman, bahwa mereka para rasul yang pada saat mereka ditinggal Tuhan, yang pertama mereka apa? Mereka mendapatkan misi, mereka meresponi misi tersebut, mereka meresponi misi. Sama-sama kita baca aja yuk di kisah para rasul yang pertama. Mereka diberikan misi, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku. Dan akhirnya mereka juga dijanjikan. Jadi mereka diberikan misi, gitu. Kemudian yang kedua mereka diberikan sebuah kasih karunia. Mereka diberikan Roh Kudus. Dikatakan di sana di Kisah Para Rasul 1 ayat 7 dikatakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ini sama teman-teman. Jadi para rasul menerima sebuah misi, sebuah legacy, dan juga mereka mendapatkan Roh Kudus sebagai pembimbing mereka. Dan akhirnya apa? Mereka menerimanya dengan baik, mereka meresponinya dengan baik, dan akhirnya mereka merintis, mereka mulai menyebarkan kebenaran firman Tuhan, dan mereka diubahkan. Setiap hidup mereka diubahkan. Dulu yang mereka takut, dulu mungkin mereka yang takut ditinggal Tuhan, tetapi karena mereka meresponnya dengan baik, mereka mendengarkan firman, mereka menerima Roh Kudus, dan mereka tahu bahwa Tuhan selalu bersama dengan mereka, dan akhirnya mereka mulai melangkah maju. Dan mungkin kalau saat ini kita setiap minggu kita beribadah, kita dikasih kesempatan untuk melayani Tuhan, kita dapat bermain musik, kita menjadi singer, WL, multimedia, bahkan pembicara sekalipun, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, karena kemampuan berbicara kita, kemampuan bermusik kita, tetapi itu semua sudah Tuhan percayakan. Ada mungkin mereka yang dikasih kesempatan melayani, mereka meresponnya tidak baik, mereka meresponnya dengan tidak benar, mereka melakukan pelayanan ini hanya dengan sepele, mereka melakukan pelayanan dengan main-main. Tetapi kalau kita tahu bahwa esensinya di mana semua yang semua kita lakukan di gereja, kita melayani Tuhan, kita dikasih kesempatan, itu semua ya karena kita memiliki sense of belief kepada Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu semua karena kesempatan yang Tuhan kasih. Kita itu hanya manusia yang gak layak untuk melayani Tuhan, tapi Tuhan layakkan. Tuhan mau izinkan kita untuk kita bisa melayani Tuhan. Itu satu hal yang istimewa buat setiap kita, bahwa baik setiap kita yang mau meresponi panggilan Tuhan dengan benar. Kita memiliki sense of experience, kita mengalami Tuhan, kita memiliki sense of believing. Kita mau menjadi percaya, kita mau menjadi orang yang percaya, dan kita melakukan perintahnya, yaitu melakukan dengan segenap hati kita. Kita mau mengasihi setiap orang di sekitar kita, kita mengasihi setiap teman-teman kita yang dalam gereja, kita saling bersekutu, kita saling menguatkan. Dan akhirnya pada dasar ini teman-teman, kalau setiap orang kita memiliki hal tersebut, kita jadi satu tim yang solid, kita jadi satu gereja yang solid, di mana kita benar-benar melayani Tuhan dengan dasar yang benar, dasar yang satu. Kita nggak memiliki
motivasi yang terpecah belah. Kita memiliki hanya satu motivasi, yaitu hanya untuk Tuhan. Kita melayani hanya untuk Tuhan. Karena dikatakan di sana teman-teman di 2 Korintus di kisah para rasul 2 katakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya dan tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kita lanjut di 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing, dan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Bukan karena kita dijadwal datang, bukan karena kita hanya datang sekedar bermain musik, kita melayani Tuhan. Hanya bukan sekedar kita bernyanyi kemudian kita pulang nggak melakukan apa-apa, tetapi dikatakan di sana dengan tekun dan dengan sehati. Dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Maksudnya memecahkan roti di rumah masing mereka bersekutu, mereka membagikan berkat dengan sesama. Mungkin gak hanya melalui makanan saja, tetapi melalui pelayanan kita menyanyi, kita menjadi singer, WL, pemain musik, bahkan berkhotbah. Apa yang kepunyaan kita loh, kita yang talenta yang sudah Tuhan kasih, kita punya kemampuan, kita punya skill, kita kasih yang terbaik, dan akhirnya kita masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira. Kita merasakan apa yang sudah Tuhan kasih melalui dirimu. Mungkin teman-teman bermain musik dan kita semua berbahagia karena melalui permainan musik kalian. Mungkin ada juga yang mungkin berkhotbah, mungkin Tuhan kasih sesuatu, Tuhan punya kasih ke dia satu orang A, dia bisa berkhotbah, dan kita semua yang di sana bersekutu ikut mengalami, ikut memiliki mempunyai rasa memiliki bahwa oh ya, kita punya firman itu melalui si A tadi. Jadi dikatakan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Apa yang jadi punyamu, skill, kemampuan, talenta yang Tuhan itu juga punya kita. Dan sehingga satu momen persekutuan yang benar-benar sangat kuat, dan kita bisa sehati, kita berkumpul dalam setiap ibadah. Kita beribadah dengan luar biasa, kita merasakan momen yang terindah, momen dimana kita beribadah bersama-sama, menyembah Tuhan hanya untuk Tuhan. Dan kita mau belajar dan kiranya bahwa perenungan hari ini buat gereja-gereja kita, terutama buat gereja kita, teman-teman, sekali lagi kita ingin meredefinisi mengenai esensi gereja yang sebenarnya. Bukan hanya sekedar datang, bukan hanya sekedar melayani, tetapi benar-benar kita persiapkan bersama-sama. Kita sebagai gereja yang solid, kita punya hati yang satu hanya untuk Tuhan, kita beribadahnya Tuhan, kita melayani hanya untuk Tuhan, sehingga kita semua kita yang bergabung dalam persekutuan itu, kita benar-benar bertumbuh bersama-sama. Tidak ada yang ketinggalan, kita semua belajar bersama-sama. Dan akhirnya apa, di ayat yang terakhir teman-teman, dan tujuannya itu adalah sehingga banyak jiwa dapat mengenal siapa itu Kristus. Dikatakan di Kisah Para Rasul 2 ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap dari hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Pada saat kita memiliki tim yang solid, kita menjadi gereja yang solid, kita punya satu hati, kita punya kesatuan hati yang pada saat kita beribadah, Tuhan itu percayakan orang-orang untuk datang ke gereja kita. Tuhan percayakan satu persatu untuk bergabung dengan kita. Bukan kita yang cari jemaat teman-teman, tetapi Tuhan nih. Jadi bagaimana kalau kita sendiri yang gak siap, gak mungkin orang datang, tapi kita sendiri itu gak siap, kita gak punya dasar yang siap, akhirnya kita gak jadi contoh yang baik. Padahal dikatakan di sana, dan mereka disukai semua orang. Disukai itu dalam arti hal
kita tidak jadi batu sandungan, kita jadi orang yang jadi figur yang baik, dimana di luar sana mungkin orang yang belum mengenal Tuhan melihat kita, oh iya, gereja ini baik, banyak orang-orang yang sesuai dengan firman Tuhan, bisa jadi contoh, dan mereka tertarik, dan akhirnya Tuhan percayakan. Gak mungkin Tuhan percayakan kalau kita belum siap. Kalau gereja kita masih kita masih punya motivasi yang salah, kita nggak satu hati, bagaimana mungkin Tuhan mau percayakan jemaat yang lebih? Bagaimana mungkin Tuhan mau percayakan anak-anak youth lagi di tempat kita? Kalau kita sendiri di youth kita ini loh, kita nggak punya sense of belong. Kita nggak punya sense of belong buat youth kita, buat gereja kita. Kita nggak benar-benar memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui gereja kita. Jadi saya mau ajak teman-teman, buat teman-teman di semua, teman-teman youth di tempat ini, bukan berarti kita hanya sekedar datang, teman-teman. Jadi sense of belong ini juga mengajarkan kita bagaimana kita tak bertanggung jawab, dimana kita sudah diberikan hal yang suatu luar biasa. Kita diberikan pengalaman, sense of experiencing dari Tuhan. Kita sudah mengalami Tuhan secara luar biasa. Kita diberikan sense of believing, dimana bahwa setiap apa yang kita lakukan, kita sebagai orang percaya, kita mengasihi sesama. Dan juga semua hal itu kita gak boleh melukai diri, bahwa semua itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Dari dua hal ini kita jadi punya solid. Setiap orang memiliki dua hal ini, kita jadi satu tim, kita jadi satu tim, satu gereja di youth ini. Akhirnya kita sama-sama punya sense of belong, dan akhirnya kita memiliki rasa, dan kita mempunyai rasa memiliki untuk youth ini. Kita bisa memberikan yang terbaik untuk youth ini. Kita memiliki tanggung jawab. Jadi setiap apa yang kita yang dipercaya untuk melayani Tuhan, bahkan jemaat pun kita menyembah Tuhan dengan baik, dengan benar, dan kita menyembah Tuhan bahwa menantikan bahwa momen itu yang terindah, setiap kita bersama-sama dengan satu hati dalam setiap ibadah. Dan akhirnya kalau kita dasar kita kuat ya, kualitas youth kita kuat, dan Tuhan bisa percayakan jemaat-jemaat lain, Tuhan bisa percayakan anak-anak youth lainnya untuk bergabung dengan kita. Karena Tuhan tahu kalau kita sudah siap untuk memberkati orang lain. Kita sudah siap, Tuhan tahu kita sudah siap untuk menjadi berkat buat orang lain. Dan Tuhan pasti kirim orang-orang baru, Tuhan pasti kirim jemaat-jemaat baru buat youth kita. Puji Tuhan teman-teman, kita sudah belajar mengenai sense of belong ini. Kiranya firman ini bisa tertanam dalam setiap hidup kita masing-masing. Kita menjadi orang yang mempunyai rasa memiliki yang kuat. Kita memiliki rasa ini kita menjadi memiliki motivasi yang benar pada saat kita beribadah, kita melayani Tuhan. Sehingga youth ini menghasilkan anak-anak youth yang berkualitas. Kita menjadi satu tim yang berkualitas. Kita menjadi satu tim, satu hati. Hanya kepada Tuhan kita melakukan ibadah setiap minggunya. Dan akhirnya Tuhan bisa mempercayakan lebih. Tuhan mempercayakan jiwa-jiwa yang haus, jiwa-jiwa yang butuh kehadiran Tuhan, jiwa-jiwa yang butuh kebaikan Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas hari ini Engkau memberkati kami melalui firman-Mu Tuhan. Kami sudah belajar Tuhan bagaimana kita harus belajar untuk meresponi dengan baik. Bagaimana kita ingin meresponi sense of experiencing Tuhan, dimana kita mau belajar untuk meresponi panggilan Tuhan, kita mau meresponi apa yang sudah Tuhan percayakan dengan kepada kita semua. Dan kemudian kita sudah belajar Tuhan, yaitu kita belajar untuk semua yang kita lakukan di gereja, kita beribadah, kita melayani, itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Tuhan sudah ingatkan kembali kepada kita bahwa tujuan utama bagi kita orang percaya yaitu kita untuk mengasihi sesama kita. Dan akhirnya kita memiliki Tuhan sebuah sense of belong, di mana kita setiap orang memiliki sense of belong, menjadi
erat satu hati, kita menjadi gereja yang solid, dan gereja yang beribadah dengan benar, kembali dengan esensi awal jemaat mula-mula, mana kita hanya melakukan secara bersama-sama hanya untuk Kristus, dan dimana kita yakin dan percaya bahwa jika Tuhan sudah tahu bahwa kita siap untuk dipercayakan jiwa-jiwa baru untuk datang ke tempat ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih kiranya firman ini dapat tertanam dalam setiap hidup kami, jadi pedoman dalam setiap hidup kami, sehingga kami semakin hari semakin anak-anak youth, menjadi anak-anak youth yang semakin luar biasa, semakin dewasa, semakin kompak, dan menjadi youth yang menjadi berkat buat orang-orang di luar sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga kami berdoa Tuhan untuk youth di tempat ini. Tuhan, kiranya Tuhan terus menyertai anak-anak youth di tempat ini, jadi anak-anak yang luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, GAP Miracle Center Tuhan, kiranya setiap ibadah-ibadah yang dilakukan menjadi berkat buat orang di sekitar kita, buat bagi jemaat, dan juga bagi orang-orang di luar sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk hari-hari ini Tuhan, adanya kenaikan kasus COVID-19 Tuhan, dimana juga berdampak mungkin dalam setiap ibadah kita, tapi hamba-Mu yakin dan percaya bahwa tidak ada yang dapat menghalangi kebenaran firman Tuhan. Kuasa Tuhan dapat menjamah setiap hati kita. Tapi kami semua yakin dan percaya Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan dapat semakin cepat meredahkan COVID-19 Tuhan, supaya kita dapat berkumpul kembali, kita dapat beribadah kembali bersama-sama, dan kita dapat bersekutu bersama-sama untuk melayani Tuhan, untuk beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu cukup sampai di sini saja Tuhan. Kiranya firman ini terus tertanam dalam hidup kami, akhirnya kita bisa berkumpul kembali di minggu depan. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita semakin lebih didewasakan dalam Tuhan. Sama-sama kita angkat tangan kita mau angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya berkatnya turun dalam setiap hidup kita, jadi pembimbing dalam setiap hidup kita. Tuhan akan memberhasilkan setiap apa yang kita lakukan, baik dalam pekerjaanmu, sekolah, apapun yang kita lakukan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, dan ada beberapa informasi teman-teman. Mungkin teman-teman dapat mengikuti informasi seputar youth di Instagram GAPMC Youth. Mungkin bagaimana seputar informasi ke depan, bagaimana apakah kita beribadah secara online kembali atau onsite, tapi kita mau berdoa sama-sama supaya kita bisa secepatnya kita beribadah kembali secara onsite, supaya kita bisa tatap muka kembali, kita beribadah bersama-sama. Ya, cukup sampai hari ini. Kiranya firman ini dapat memberkati kita semua, kita bisa kumpul bersama lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.